Baik, perkenalkan nama saya Torimalia Klase. Asal saya dari Desa Ligodu Melata, jalannya setengah kilometer 10. Pada hari ini saya akan kembali memaparkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen atau Bapak Restu Yandika Sakti Zendrate SHMH yang mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk membuat tugas dalam bentuk video untuk memaparkan mata pelajaran atau materi yang telah kami dapatkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Jadi langsung saja kami akan memberikan pemaparan materi yang telah kami dapatkan atau yang telah kami terima dari Bapak Restu Yandika Sakti Zendrate. Pada saat ini langsung saja kami akan menjelaskan sedikit materi yang telah kami terima dari Bapak Restu. Baik, materi yang telah kami temukan atau kami dapatkan dari materi pertemuan pertama yaitu tentang perkenalan diri, karena kenapa kami mahasiswa baru, jadi kami diberikan kesempatan untuk dosen untuk memperkenalkan diri secara singkat, kenapa kami memilih program studi BK, kenapa kami berkuliah di Universitas Nias, dan apa tujuan kami di masa depan atau di masa yang akan datang. Baik, tentu saja materi atau pertemuan pertama saya anggap sudah selesai, dan sekarang kita membahas tentang materi kedua yaitu latar belakang Pancasila. Baik, kami akan memaparkan sedikit tentang latar belakang Pancasila, yang dimana latar belakang Pancasila melibatkan beberapa faktor sejarah, sosial, budaya, dan politik yang membentuk kebutuhan akan suatu dasar negara yang kuat, inklusif bagi Indonesia. Yang dimana dalam faktor-faktor ini kita diberikan pemaparan tentang ada faktornya sejarah, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor politik. Baik, langsung saja kami akan membahas poin pertama yaitu faktor sejarah, yaitu perjuangan kemerdekaan, pengalaman penjajahan oleh bangsa asing selama berabad-abad membukakan semangat persatuan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan, yang dimana bangsa Indonesia telah dijajah berabad-abad atau bertahun-tahun oleh negara asing yang telah disiksa oleh negara asing, dan kita patut mengucap syukur atas segala itu. Kita terbebas dari segala penjajahan tersebut, kita terbebas dari segala tuntutan dari bangsa lain yang masuk ke negara kita. Perlu kita ketahui kenapa bangsa lain masuk ke dalam negara kita, yaitu bangsa lain masuk ke dalam negara kita karena kita ketahui pas dahulu itu negara lain masuk dalam negara Indonesia itu dengan sistem berjualan. Jadi mereka menjual bahan mereka dari negara mereka bawa ke negara kita, sampai akhirnya kita tidak tahu hal negatifnya dari mereka masuk ke Indonesia. Kita cuma tahu hal positifnya yang dimana mereka masuk ke dalam Indonesia, yaitu untuk berjualan atau untuk berdagang di dalam negara Indonesia. Jadi kita tidak tahu apa maksud mereka dan tujuan mereka berdagang dalam Indonesia. Jadi setelah bertahun-tahun, setelah berabad-abad, dan setelah perkembangan yang telah mereka lakukan di Indonesia dengan segala bersyukurnya mereka yang telah diberikan kesempatan untuk berdagang di dalam Indonesia, mereka malah seenak-enaknya dan sesuka hati mereka untuk memperlakukan bangsa Indonesia, untuk menyiksa bangsa Indonesia. Jadi itu dulu faktor pertama, faktor yang mengandung tentang sejarah. Yang kedua itu ada faktor
sosial dan budaya. Keberagaman masyarakat di Indonesia memiliki beberapa suku, agama, ras, dan budaya yang sangat kaya. Pancasila dirancang untuk mengakomodasi keberagaman ini dalam menciptakan persatuan dalam perbedaan. Yang dimana perlu kita ketahui juga di dalam negara Indonesia kita ini ada yang berbeda suku, ada yang berbeda agama dan budaya. Termasuk sama kita di Pulau Nias ini atau di suku Nias ini memiliki berbagai perbedaan dari suku-suku lain. Yang salah satunya kita bahas adalah perbedaan agama. Mungkin kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali agama-agama kita yang berbeda. Tapi tidak berarti kita berbeda. Dalam negara Indonesia ini agama kita berbeda, jadi kita juga melawan agama lain walaupun kita satu negara. Itu kita tidak didorong untuk hal itu, untuk melawan sesama atau orang yang berbeda agama dengan kita atau orang yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Jadi namanya juga Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meskipun agama kita berbeda-beda, meskipun budaya kita berbeda-beda, suku kita berbeda-beda, tapi yang namanya Indonesia itu tetap satu. Jadi itu yang namanya faktor sosial atau faktor budaya, yang dimana juga kami akan membahas tentang sedikit faktor budaya, yang dimana kita di Pulau Nias ini, terkhusus di Pulau Nias ini, memiliki banyak faktor-faktor perbedaan antara budaya-budaya yang kita miliki di dalam Nias ini. Seperti kepada kami memiliki adat atau sedikit perbedaan dengan wilayah lain. Kami memiliki adat khusus di desa Hidigodu ini untuk melestarikan yang namanya maena, yang dimana setiap pesta pernikahan harus ada yang namanya pamaena, pamezi arandwa, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di faktor sosial dan budaya. Masuk pada faktor politik, yaitu kebutuhan akademik nasional. Setelah merdeka, Indonesia membuka identitas nasional yang dapat mendekatkan diri dari negara lain. Pancasila menjadi identitas yang memberikan nilai-nilai luhur bagi Indonesia. Baik, langsung saja kami memaparkan materi yang berfokus pada faktor politik, yang dimana faktor politik ini juga kita didorong untuk saling bekerja sama dari negara lain ke negara kita, supaya negara kita juga tidak tertutup kemungkinan untuk saling bekerja sama dari antar negara. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam faktor politik, dan langsung saja saya akan mempersingkat mata kuliah yang kami bahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang latar belakang Pancasila. Sekarang kami PKH, BLT, beras raski. Jadi kita tidak perlu menunggu itu. Mari kita lakukan pola pikir kita untuk saling bekerja, untuk bekerja juga. Kalau kita cuma mengandalkan yang namanya bantuan, yakin dan percaya kehidupan kita tidak akan berkembang. Jadi yang namanya itu adalah juga saling kerjasama. Jadi kita juga jangan hanya menunggu bantuan, karena presiden juga bukan cuma kita yang menghadapinya, tapi beberapa ribu orang yang ada di Indonesia ini, beberapa orang masyarakat yang ada di negara ini, bukan cuma satu suku, bukan cuma satu daerah. Jadi yang namanya juga pemerintah ini memandang semua rakyatnya. Jadi bagi masyarakat juga kita perlu ketahui bahwa tanpa adanya kerja keras kita juga, semuanya itu tidak bakalan, ekonomi kita tidak bakalan pulih dengan cuma mengandalkan bantuan yang masuk kepada kita. Tapi kita perlu ketahui yang dimana yang dilakukan para presiden yang di sana, yang mereka lakukan
mereka lakukan, jangan kita cuma memandang sisi positifnya aja atau sisi negatifnya aja. Contohnya, di sana mereka sudah melakukan korupsi. Kita cuma tahu korupsinya saja. Kita tidak menelusuri latar belakangnya kenapa terjadi korupsi. Intinya kita sudutkanlah mereka dengan namanya korupsi. Jadi tidak sepatutnya kita cuma menyudutkan presiden atau semua pemimpin pada negara Indonesia ini. Kita menyudutkan mereka karena mereka sudah korupsi, tapi harus kita telusuri kenapa mereka korupsi, ada apa. Jadi jangan kita memandang posisi negatifnya saja. Jadi kita harus juga mengambil sisi positif dari mereka, atau mereka mempunyai masalah atau kendala. Contohnya saja, penambahan contoh ya menurut saya. Contohnya mereka kita diberikan bantuan untuk membangun jalan. Mereka memberikan biaya sebesar 50 juta untuk membuat sebuah jalan. Jadi itu mereka sudah hitung semua. Kalau contohnya jalan yang sudah mereka buat longsor kembali dan bahan yang sudah ditimpakan di bawah jatuh di bawah atau rusak, apa mereka tidak memiliki lagi yang namanya penggalian dana, atau mereka tidak memiliki yang namanya pertambahan dana? Jadi itu saja yang harus kita ketahui, yang namanya pertambahan dari dana yang telah mereka kasih 50 juta. Tidak mungkin jalan yang sudah longsor, yang sudah ditimbun, yang sudah mereka timbun longsor kembali, mereka tidak memperbaiki. Pasti mereka akan perbaiki dengan menambahkan yang namanya dana. Jadi kita harus memikirkan juga sisi positifnya dari yang mereka lakukan. Contoh yang saya katakan. Lalu kita perlu ketahui juga, kalau menurut saya presiden juga atau yang namanya pemimpin negara, kita juga melihat masyarakat yang kekurangan. Kita harus juga mengerti situasi bagaimana dengan posisi ekonomi mereka. Tapi sama seperti yang saya bilang tadi, kembali dengan kesepakatan masing-masing, kembali dengan kerjasama masing-masing, menjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemimpin negara. Jadi kalau ada kerjasama antar pemimpin dan negara, pemimpin dan masyarakat, jadi negara Indonesia ini tidak ada yang namanya korupsi. Jadi demikian saja yang bisa saya jelaskan pada materi pertemuan ketiga, yaitu kasus korupsi apa saja yang terjadi dalam Indonesia. Baik, langsung saja kami akan membahas pertemuan keempat, yang dimana Pancasila dalam kajian, yang dimana dengan melakukan kajian Pancasila secara konferensi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Hal ini akan membentuk persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang dimana bangsa Indonesia, kembali lagi dengan bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat diberikan pemahaman secara mendalam tentang yang namanya apa yang namanya Pancasila, apa gunanya dalam masyarakat, apa saja arti-arti Pancasila, dan apa saja manfaat dari Pancasila itu. Jadi kita masyarakat didorong untuk memahami yang namanya sila-sila Pancasila yang terdiri dari 1 sampai 5. Jadi kita harus ditekankan atau diberikan pemahaman yang sangat spesifik untuk yang memahami yang namanya Pancasila. Jadi nanti kalau kita sudah memahami yang namanya Pancasila, kita akan menerima yang namanya adil, makmur, dan sejahtera. Jadi jika kita sudah melakukan yang namanya atau melaksanakan yang namanya Pancasila yang 5 ini, kita akan contohnya saja kita melaksanakan yang 5 poin ini. Jadi kita di bangsa Indonesia juga pasti kita perbedaan atau status derajat yang berbeda. Jadi perlu kita ketahui
perlu kita ketahui bahwa kita ditegaskan untuk menjalankan lima Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masyarakat sudah memiliki atau sudah mengerti apa yang namanya Pancasila dalam kehidupannya, jadi kita dalam masyarakat ini ada yang namanya adil. Kita tidak saling membeda-bedakan. Jadi kita berfokusnya pada keadilannya saja, atau berfokus pada hal yang adil yang telah kita dapatkan dalam Indonesia ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi keempat, cuma tentang yang namanya keadilan, karena saya tidak bisa membahas lebih lanjut lagi tentang yang namanya Pancasila dalam kajian. Sekarang kami akan membahas Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana yang telah kami dapatkan di sini, atau yang telah kami temukan, atau yang telah kami dapatkan dari dosen kami, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini mencakup beberapa aspek, mulai dari perbuatan, hukum, hingga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang dimana kita juga di bangsa Indonesia ini memiliki norma atau hukum. Jadi kalau kita membuat sebuah kesalahan, kita akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah kita perbuat. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam Indonesia ini kita memiliki yang namanya, ada yang namanya dengan mempunyai masalah dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi jika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang telah diberikan dalam sebuah yang namanya itu keadilan, kita akan harus menjalaninya dengan baik dan tidak memiliki yang namanya keberatan dalam hal tersebut. Karena kenapa? Sudah tercantum dalam undang-undang atau hukum. Jadi kita tidak bisa menggugah seenaknya dengan hukuman yang telah dicantumkan kepada kita. Contohnya hal kecilnya ini, yang hal yang bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, yaitu contohnya mencuri ayam. Nah, itu masih bisa kita menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan. Ada yang namanya saling mengerti, atau yang namanya saling bisa menyelesaikan masalah dengan baik, tidak harus membawa dengan jalur hukum. Nah, tapi kita juga bisa membawa di jalur hukum. Kalau contohnya kita pernah kembali dengan ayah, kalau orang yang sudah kita maafkan atau sudah kita lakukan ideologi negara, baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, atau yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, jika ada kata-kata yang menyinggung hati saudara-saudara semua, saya mengucap minta maaf. Dan jika ada kata-kata yang mungkin mendorong masyarakat, itu kita anggap sebagai kata-kata kita bersama. Jadi mari kita saling mendukung, mari kita saling membukakan jalan, dan mari kita saling menolong sesama. Jangan hanya mementingkan kebutuhan belah pihak, tapi kebutuhan yang lain yang kita tidak memikirkan itu cuma kehidupan kita saja. Yang mari yang kita yang sudah memiliki posisi atau jabatan atau pekerjaan yang tetap, marilah kita memerhatikan masyarakat yang masih kesusahan dalam bentuk apapun. Jadi kita harus melakukan yang namanya keadilan. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan atas dukungan atau atas arahan dari dosen kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah, kami minta maaf, dan jika ada perkataan kami yang baik, itu kita anggap sebagai perkataan kita bersama. Mari kita perbaiki yang salah dan kita koreksi yang buruk. Mari kita perkembangkan yang baik, dan mari kita tinggalkan hal yang buruk. Terima kasih.